Pernah gak sih, lu diem, gak ngapa-ngapain, tapi kepala lu kayak rame banget. Kayak ada suara-suara kecil yang rebutan di dalam otak lu. Gue gak cukup. Kalau gagal gimana? Orang lain udah jauh, gue masih stuck di sini. Lu gak lagi ada di keramaian, tapi rasanya kayak ribut sendiri. Itu bro, overthinking. Dan gua tahu itu nyiksa. Makanya video ini bukan sekedar motivasi kosong, tapi gue pengen ngobrol sama lu kayak temen, tentang gimana caranya keluar dari jerat pikiran yang gak bisa diem ini. Bukan teori, tapi pengalaman yang gue alamin juga. Otak manusia tuh hebat banget, tapi kadang justru karena terlalu hebat, dia jadi kayak pisau dua sisi. Kita bisa mikir jauh, bisa ngerencanain masa depan, bisa nginget masa lalu. Tapi masalahnya, kita terjebak di sana. Kita pikirin hal yang belum tentu terjadi. Kita ulang-ulang hal yang udah gak bisa diubah. Otak kita gak tahu bedanya antara berpikir dan berputar-putar. Dia terus nyari jawaban. Padahal mungkin gak ada jawaban, atau gak butuh dijawab sekarang. Dan makin kita pikir, makin gelap, kayak masuk ke lorong yang gak ada ujungnya. Yang paling bahaya dari overthinking adalah kita sering gak sadar lagi overthinking. Kita pikir, gue cuma lagi mikir aja kok. Tapi ternyata kita udah 2 jam duduk bengong, mikirin kemungkinan-kemungkinan yang bahkan gak akan kejadian. Kita mikir, gue harus siap biar gak salah langkah. Tapi justru karena lu pengen sempurna, lu malah gak jalan-jalan. Dan satu hal yang jarang disadari, otak kita suka drama. Dia lebih tertarik sama skenario buruk daripada yang realistis. Karena buat dia, itu lebih menarik. Jadi pas lu mikir, kalau gue gagal, itu bukan kenyataan. Itu cuma otak lu nyari ancaman. Dunia dalam kepala kita tuh sering kelihatan lebih rumit dari dunia nyata. Contoh kecil, lu mau chat orang, tapi mikir dulu, dia balas gak ya? Nanti diganggu beda, diganggu ki. Dunia dalam kepala kita tuh sering kelihatan lebih rumit dari dunia nyata. Contoh kecil, lu mau chat orang, tapi mikir dulu, dia balas gak ya? Nanti dikira ganggu gak? Apa mending nunggu aja ya? Akhirnya apa? Gak jadi. Padahal kenyataannya, bisa aja dia balas dengan santai. Tapi kita keburu nyusun 50 skenario duluan. Itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita pengen ngontrol semuanya. Kita gak suka hal yang gak pasti. Dan overthinking ngasih kita ilusi seolah-olah kita lagi nyiapin diri. Padahal enggak. Kita cuma diem di tempat. Lalu, gimana keluar dari lingkaran setan ini? Gue gak bakal kasih lo teori kosong. Ini 7 cara yang gue terapin sendiri dan berhasil ngebantu gue keluar dari kubangun overthinking. Pertama, sadar, lu harus jujur. Oke, gue lagi muter-muter di kepala sendiri. Kesadaran ini kayak lu nyalain lampu di ruangan gelap. Tiba-tiba semuanya kelihatan. Lu bisa milih mau ngapain. Yang kedua, lu tulis. Ambil kertas, tulis, tumpahin. Apapun yang muter di kepala, dipindahin keluar. Gue nyebutnya brain dump. Karena kalau gak dikeluarin, otak lu bakal terus muter, kayak mesin rusak. Ketiga, tanya diri lu, apa yang bisa gue kontrol? Bukan semua hal harus lu pikirin. Fokus ke hal yang ada di tangan lu sekarang. Kalau gak bisa dikontrol, lepasin. Kalau bisa dikontrol, kerjain.
Yang keempat, napas, grounding, balik ke saat ini. Lu tarik nafas, 4 detik tarik, 4 detik tahan, 4 detik buang. Rasain napas lu, rasain udara, dengerin suara-suara orang sekitar. Otak lu butuh istirahat, bukan terus kerja 24 jam. Kelima, aksi kecil. Apapun itu, kirim 1 email, cuci piring, jalan 5 menit. Karena begitu lu gerak, overthinking langsung kehilangan panggung aksi kecil. Dikurangi atau lebih kecil dari pikiran besar. Yang keenam, bicara. Cerita ke temen, tulis jurnal. Jangan simpen semua di kepala sendiri. Kadang yang kita butuh bukan solusi, tapi pelukan. Atau temen yang bilang, gue ngerti, bro, gue juga pernah kayak gitu. Ketujuh, terima ketidakpastian. Ini yang paling susah, tapi paling penting. Hidup itu gak pasti, gak semua hal bisa dikendalikan. Tapi yang pasti adalah lu punya kendali atas diri lu sendiri. Dan itu udah cukup buat mulai. Gini bro, overthinking gak bisa dihilangin 100%, tapi bisa dikendalikan. Kita manusia, kita cemas, kita takut, kita mikir, itu normal. Tapi jangan biarkan pikiran lu jadi penjara. Jangan biarkan hal yang belum tentu terjadi ngerusak ketenangan yang bisa lu nikmatin hari ini. Tarik nafas dan pilih hadir di sini, sekarang. Karena hidup lu terlalu berharga buat dihabisin di kepala sendiri. Lu bukan diciptakan buat jadi pecundang. Lu cuma lagi tertidur terlalu lama. Sekarang tinggal satu pertanyaan, mau bangun atau terus mimpi? Kalau lu siap berubah, ketik di kolom komentar sekarang. Gue siap berubah, karena ini adalah titik balik lu. Terima kasih bro, semangat. Terus tonton video selanjutnya. Jangan lupa disupport channel ini agar terus berkembang.